Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrila Putri, NIM 2020-020-024, Program Studi Keuangan dan Perbankan, mata kuliah Manajemen Perkreditan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu penentuan kebijakan perkreditan. Menurut Edzal tahun 2013, terdapat 3 kebijakan dan pedoman penyusunan kebijakan kredit. Yang pertama, yaitu faktor penting dalam kebijakan kredit, yaitu harus memperhatikan asas perkreditan yang sehat. Kebijakan perkreditan perbankan yang baik apabila minimal mencakup: yang pertama, terdapat beberapa faktor penting dalam kebijakan kredit, yaitu harus memperhatikan asas perkreditan yang sehat, antara lain prinsip kehati-hatian perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan perkreditan, dokumentasi dan administrasi pengawasan kredit, dan yang kedua, prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Terdapat 2 prinsip, yaitu yang pertama, prosedur perkreditan yang sehat. Artinya, kredit yang mendapatkan perhatian khusus, seperti prosedur penyelesaian kredit bermasalah, dan write-off atau penghapusan, dan terakhir yaitu pelaporan kredit OJK, yaitu tata cara penyelesaian barang jaminan atau melalui mekanisme lelang. Menurut Subagyo tahun 2017, Flavonoring adalah salah satu teknik baik untuk menyamarkan kolektibilitas kredit yang jelek supaya terlihat menjadi bagus. Biaya dan bunga tertunggak yang tidak dapat dilunasi oleh nasabah debitur ditutup dengan menaikkan limit kredit nasabah, sehingga tunggakan tidak terlihat lagi karena telah berubah menjadi kredit efektif atau backy debit, tambahan hutang dalam batas limit kredit yang baru. Dan yang ketiga, organisasi dan manajemen perkreditan. Dalam kebijakan perkreditan, kendala tersedianya organisasi dan manajemen perkreditan, serta dijabarkan wewenang dan tanggung jawab perangkat organisasi dan setiap pejabat bank yang terkait dalam perkreditan. Selanjutnya, organisasi dan manajemen perkreditan. Dalam perangkat perkreditan, di samping pejabat-pejabat bank dalam perkreditan atau dewan komisaris dan direksi, setiap bank sepatutnya memiliki 2 komite, yaitu yang pertama, komite kebijakan perkreditan. Diketahui direktur utama atau presiden direktur, anggota direktur kredit, dan pimpinan satuan kerja yang terkait. 2. Komite kredit yang bertugas menyetujui atau menolak pemahaman kredit sesuai dengan kewenangannya. Koordinasi mengenai pendanaan atau ALCO, yaitu Asset and Liability Committee. Dapat juga tanggung jawab dari komite kredit, yaitu melaksanakan tugasnya secara jujur, objektif, cermat, dan seksama. Kedua, menolak permohonan kredit yang bersifat formalitas. Fungsi dan tanggung jawab dari komite kebijakan perkreditan. Fungsinya di antara lain adalah 1. Memberi masukan kepada direksi. 2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan kredit. Ketiga, mengawasi portofolio perkreditan. Menurut Subagyo tahun 2017, yang dimaksud portofolio kredit adalah posisi keseluruhan kredit yang dikelompokkan menurut jenis kredit, menurut sektor yang dibiayai, menurut kolektibilitasnya, dan menurut valuta dan kriteria lain sesuai keperluannya. Dari portofolio
dapat diketahui gambaran menyeluruh dari pemberian kredit menurut komposisi yang dilaporkan. Dan terdapat juga tanggung jawab, yaitu menyampaikan laporan berkala hasil pengawasan dan penerapan kebijakan perkreditan kepada direksi dan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dan yang terakhir yaitu memberikan saran langkah perbaikan kepada direksi. Terdapat juga wewenang dan tanggung jawab satuan kerja, perkreditan, dan direksi. Yaitu wewenang dan tanggung jawab satuan kerja perkreditan. Dapat 3 wewenang dan tanggung jawab satuan kerja, yaitu yang pertama, menaati semua ketentuan dalam kebijakan perkreditan. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan jujur dan objektif, cermat dan seksama. Dan yang ketiga, menghindarkan diri dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemahaman kredit. Dan yang kedua, wewenang dan tanggung jawab dari direksi, yaitu ada 4. Yang pertama, menyusun rencana kredit tahunan. Yang kedua, menyusun atau mengkoordinasikan penyusunan kebijakan perkreditan. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan perkreditan secara konsisten. Dan terakhir, melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai perkembangan dan kualitas perkreditan. Terdapat juga wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, yaitu yang pertama, menyetujui rencana kredit tahunan. Yang kedua, meminta penjelasan direksi apabila realisasi menyimpang dari rencana. Yang ketiga, menyetujui kebijakan perkreditan. Dan yang terakhir, meminta penjelasan atas perkembangan dan kualitas kredit secara keseluruhan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua mengenai penyusunan dan kebijakan rencana kredit. Menurut Rifai Fedzal tahun 2013, terdapat beberapa faktor yang menjadikan kebijakan kredit menjadi penting, yaitu antara lain, yang pertama, kredit yang diberikan bank mengandung resiko. Dan yang kedua, kredit yang disalurkan bank harus sehat dan lancar. Dan yang ketiga, memberikan panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan perkreditan bank. Yang keempat, bank mampu mengawasi portofolio kredit secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit. Dan yang kelima, memiliki standar atau ukuran pengawasan internal pada semua tahapan proses perkreditan. Dan terdapat juga ruang lingkup kebijakan perkreditan perbankan yang baik. Yang pertama, prinsip kehati-hatian perbankan dalam menyusun kebijakan prosedur kredit. Yaitu yang dimaksud adalah kredit yang sehat, kredit yang mendapat perhatian khusus, kredit yang di-floor-vendering, penyelesaian kredit bermasalah, dan tata cara penyelesaian barang jaminan. Dan yang kedua, organisasi manajemen perkreditan yang meliputi antara lain yaitu Komite Kebijakan Kredit, Komite Kredit, dan Dewan Komisaris Direksi Pejabat Bank. Yang ketiga, kebijakan persetujuan kredit yang meliputi penetapan batas wewenang kredit, tanggung jawab pemutusan kredit, proses persetujuan kredit, perjanjian kredit, dan persetujuan pencairan kredit. Dan yang keempat, dokumentasi dan administrasi, yaitu tata cara pengadministrasian dokumen kredit dan pengecekan keabsahan dokumen kredit. Dan yang kelima yaitu pengawasan kredit, atau objek pengawasan adalah pejabat bank, semua jenis kredit, dan pencegahan dini atas kerugian. Dan yang terakhir, penyelesaian kredit bermasalah terhadap kredit yang tidak dapat ditagih.
Dan selanjutnya, perencanaan perkreditan. Tugas pokok bank adalah sesuai Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dan berikut ada tujuan perencanaan perkreditan. Penjabaran tugas pokok bank yang lebih nyata dan terperinci dengan memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, feasible atau layak, atau juga disebut dengan dapat dilaksanakan. Yang kedua, suitable atau cocok, adalah dapat memberikan arah yang dikehendaki. Yang ketiga, acceptable atau dapat diterima. Dan keempat, achievable atau dapat dicapai. Dan yang terakhir, measurable atau dapat diukur, atau juga dapat segera dievaluasi. Terdapat juga proses penyusunan perencanaan kredit. Setelah tujuan bank ditetapkan, maka disusun pula perencanaan kredit melalui perumusan strategi dan program. Tahapan perumusan strategi bank sebagai berikut. Yang pertama, menyusun tugas pokok bank atau mission. Dan kedua, menyusun premis atau keinginan-keinginan para pemimpin dan pemegang saham, dan analisis keadaan yang meliputi kekuatan kelemahan intern, keadaan dan kebijakan ekonomi, kesempatan, dan menyusun asumsi-asumsi yang meliputi menyusun tujuan objektif, menyusun strategi, menyusun program atau target, dan pelaksanaan pengawasan. Selanjutnya, pelaksanaan perkreditan. Pelaksanaan perkreditan dilakukan oleh unit pemberian kredit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seluruh strategi perencanaan menjadi dasar ketentuan kebijakan perkreditan. Yang kedua, melakukan persiapan pelaksanaan, antara lain yaitu penyusunan kembali organisasi perkreditan, penyusunan prosedur, penyusunan formulir permohonan kredit, penentuan kewenangan memutus persetujuan pemberian kredit, ketentuan penagihan, ketentuan penarikan dan pelunasan, ketentuan jaminan, dan yang terakhir, ketentuan penyelesaian dari kredit yang wajib. Dan selanjutnya, terdapat juga tujuan dari pengawasan perkreditan. Itu terdapat 4 tujuan. Yang pertama, meneliti apakah pemberian kredit sesuai dengan program dan strategi. Yang kedua, dilakukan koreksi apabila terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit. Yang ketiga, mengubah tujuan dan strategi apabila dinilai terjadinya penyimpangan karena keadaan. Dan yang keempat, melakukan penyeimbangan atau pemerataan alokasi kredit pada sektor-sektor yang dinilai menguntungkan. Dan terdapat juga ruang lingkup pengawasan kredit menurut Faisal tahun 2013. Terdapat 2 pengawasan. Yang pertama yaitu pengawasan dalam arti sempit, dan yang kedua pengawasan dalam arti yang luas. Pengawasan dalam arti sempit adalah pengawasan administratif untuk mengetahui kebenaran data-data administratif. Yang kedua, pengawasan dalam arti luas. Yang dimaksud adalah kegiatan pengendalian di bidang manajemen, yaitu finansial atau disebut financial audit, operasional atau operational audit, manajemen policy atau disebut dengan manajemen audit.
Baiklah, sekian penjelasan dari materi saya mengenai penentuan kebijakan perkreditan dan penyusunan rencana kredit. Semoga materi yang dapat saya sampaikan dapat dipahami dan semoga kita diberikan kesehatan di era pandemi sekarang. Dan buat teman-teman, semangat menjalankan puasanya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.